Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan tugas dari LMS demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3. Adapun pada tugas hari ini saya Irmawati CBKP angkatan 7 selaku coach dan Ibu Yayah Ratnasari selaku coach dan Bapak Budi Wijaya selaku observer untuk kegiatan coaching hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Budi untuk memaparkan mengenai rubrik penilaian dan kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Irma, Bu Yaya. Pada kegiatan ini kegiatan coaching ini saya akan mengkonfirmasi Bu Irma terkait rubrik penilaian ya. Yang pertama, eh, Bu Irma ini akan menanya atau mengembangkan kompetensi apa yang ingin dicapai. Jadi dalam coaching ini kompetensi yang ingin dicapai apa Ibu Irma? Boleh dijelaskan? Baik, untuk kegiatan coaching hari ini, kompetensi yang akan coba saya capai adalah pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kesadaran penuh. Oh, jadi tiga-tiganya keterampilan coaching ini Bu Irma ingin terapkan ya. Baiklah. Baik, silakan. Selanjutnya, kompetensi secara spesifiknya dari ketiga keterampilan coaching ini apa Bu yang spesifiknya? Jadi yang lebih ditonjolkan atau yang lebih utamanya yang mana? Uh, Baik, untuk kompetensi spesifiknya adalah pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari Ibu Yaya. Baiklah, jadi Ibu Irma akan spesifik itu akan mengembangkan kompetensi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali eh, ke- potensi-potensi dari Ibu Yayah ya. Baiklah, selanjutnya tujuan tujuan melaksanakan coaching ini tentunya ada indikator-indikator. Boleh dijelaskan indikator yang seperti apa dan teknik dalam melaksanakan coaching ini seperti apa? Baik, indikator yang akan kita capai pada coaching hari ini adalah menggali potensi dari Bu Yaya untuk permasalahan ataupun pengembangan diri dari Bu Yaya. Adapun teknik yang akan digunakan, saya akan menggunakan alur tirta. Baiklah, tekniknya akan menggunakan alur tirta, Bu ya. Alur tirta, tekniknya, kemudian indikatornya menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Yaya. Baiklah, itu saja di awal untuk konfirmasi terkait rubrik penilaian. Selanjutnya, silakan Bu Irma untuk melaksanakan coaching ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Bu Yaya, mohon izin untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual pada hari ini. Apakah sudah siap? Iya, Bu. Insya Allah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bu Yaya, untuk kegiatan coaching kita hari ini, apa yang akan Bu Yaya sampaikan? Untuk kegiatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa satu hal, yaitu mencari solusi bagaimana saya membangun atau mengawali membuat komunitas kecil di sekolah saya, Bu. Baik, saya perkuat lagi ya, yakni membangun komunitas praktisi, komunitas belajar di sekolah Bu Yaya ya. Ya, oke, terima kasih Ya, Bu Yaya. Lalu untuk coaching kita hari ini, tujuannya nih, apa yang ingin dicapai dari Bu Yaya sendiri? tujuannya saya ingin membentuk atau mulai mulai
memulai untuk membuat atau membentuk komunitas praktisi di sekolah secepat mungkin atau diprogres gitu karena saya belum membuat komunitas di sekolah saya, Bu. Ya. Bu Yayah nih, komunitas praktisi yang seperti apa sih yang Bu Yayah harapkan gitu? Komunitas praktisi yang saya harapkan komunitasnya yang paling tidak dia memiliki kegiatan-kegiatan yang rutin gitu Bu, walaupun sederhana tapi dia rutin kegiatannya dan selalu berkegiatan atau yang namanya sepeda di kayu biar nanti terus berjalan seperti itu ya Bu. Ya, baik. Konsisten seperti itu ya Bu Yayah ya. Walaupun Iya. kegiatannya sederhana. Oke. Bu Yayah, idenya ini, rencana dari Bu Yayah ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk komunitas praktis ini yang akan Bu Yayah bangun, selama ini eh, apa hambatan atau kendala yang Bu Yayah rasakan? Selama ini sih kendala yang saya rasakan eh, satu saya belum ada waktu atau keterbatasan waktu dengan teman sejawat untuk memulainya. Mungkin yang kedua saya belum berkoordinasi dengan eh, kepala sekolah begitu karena saya merasa perlu adanya dukungan dari kepala sekolah untuk sebuah eh, komunitas di sekolah seperti itu, Bu. Oke, kalau saya tarik intinya ya bahwa belum adanya komunitas praktisi ini karena belum adanya komunikasi dengan teman-teman di sekolah, juga koordinasi dengan kepala sekolah untuk menggaungkan ide dari Bu Yaya ini ya. Seperti itu Iya, mungkin Bu Yaya. iya, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu, Bu Yaya ini strateginya bagaimana nih supaya komunitas praktisi tersebut bisa dimulai? Strateginya mungkin eh, saya saat ini langkah pertamanya mungkin akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, meluangkan waktu untuk mencari jadwal, berbicara mengenai apa yang saya cita-citakan, yaitu membuat komunitas di sekolah, berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena bagi apapun eh, atau apapun kegiatan di sekolah, kalau kepala sekolah memfasilitasi, insya Allah jalan seperti itu. Jadi saya ingin berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Oke, baik, betul sekali ya Bu Yaya ya. Eh, harus selalu diawali dengan komunikasi ya, seperti itu. Nah ini, kapan Bu Yaya mau menemui kepala sekolah atau mulai berkomunikasi dengan teman-teman sejawat di sekolah nih? Rencana saya sih ingin berkomunikasi karena ini sudah lama ya, tugasnya sudah lama gitu, tapi saya belum jalan. Saya ingin progres di akhir bulan ini, Bu. Di akhir bulan Oke. ini saya ingin meluangkan waktu atau membuat waktu khusus dengan kepala sekolah dan berbicara kepada teman sejawat untuk membuat komunitas di sekolah seperti itu. Oke, Bu Yaya, luar biasa sekali ya Bu Yaya. Nah, ini tentunya melibatkan banyak pihak untuk membuat komunitas ini ya. Begitu juga nanti program ke depannya. Nah, menurut Bu Yaya sendiri, siapa yang bisa membantu Bu Yaya untuk melaksanakan strategi tersebut atau mengatasi kendala tantangan tersebut? Kalau menurut saya yang bisa membantu, mungkin karena saya sudah punya kelompok satu tingkat di kelas 6 saja, mungkin teman satu tingkat sejawat di kelas 6 itu bisa membantu saya dalam menggolkan kegiatan atau rencana saya untuk membuat komunitas ini. Saya rasa itu kali, Bu. Baik, teman satu rombel seperti itu ya Bu Yaya ya. Teman satu tingkat, satu rombel. Karena kan saya nanti inginnya komunitas sekolah saya itu eh, mewakili semua tingkat di sekolah saya sehingga apa yang menjadi cita-cita saya untuk membuat komunitas
berbagi praktik baik di lingkungan sekolah menjadi kenyataan seperti itu. Jadi baru baru hanya satu tingkat. Mudah-mudahan itu sangat membantu teman sejawat di satu tingkat itu. Oke, baik, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya sudah ada ya komunitas walaupun itu hanya dalam satu rombel di kelas 6 dengan teman-teman biaya di kelas 6 seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Iya, nih ya, saya ingin menanyakan dari kondisi idealnya Buya ya, sekarang ini sudah ada di skala, kalau misalnya kita pakai skala nih ya, 0 sampai 10, dengan kondisi yang seperti ini sudah ada di skala berapa? Sepertinya sudah nampak nih eh, sebenarnya komunitas itu ya. betul. Tapi untuk komunitasnya mungkin baru komunitas kecil di satu tingkat saja. Kalau untuk diskalakan mungkin ya baru sekitar lima dia baru setengahnya kali ya Bu. Karena Baru menurut saya baru hanya satu tingkat saja begitu. Oke, baik. Nah, sedangkan harapan Bu Yaya maunya melibatkan semua guru seperti itu ya. Betul. Oke, jadi Bu Yaya sendiri masih punya rencana besar gitu, masih punya harapan besar. Nah, untuk mewujudkan tadi Bu Yaya sudah ada rencana juga untuk menemui kepala sekolah, juga berkoordinasi dengan teman-teman seperti itu ya. Oke, Iya, betul. boleh kalau misalnya nih saya rangkumkan, Bu Yaya sendiri sebenarnya ingin membentuk komunitas, tapi sudah tidak membentuk nih Bu Yaya karena saya melihat Bu Yaya sudah ada komunitas di rombongan kelas 6, tapi Bu Yaya punya harapan besar ingin teman-teman satu sekolah juga terlibat dalam komunitas tersebut, walaupun kegiatannya hanya bersifat sederhana, tapi juga didukung oleh kepala sekolah. Seperti itu kurang lebih ya Bu Yaya hari ini. Ya, betul, Bu. Oke, nah saya sangat mengapresiasi sekali rencana dari Bu Yaya, luar biasa sekali Bu Yaya inisiatifnya dan juga sudah mau membuat perubahan yang sangat besar di sekolah Bu Yaya. Nah, jadi saya juga nggak sabar nih nanti mau menunggu informasi lagi dari rencana Bu Yaya ini. Nah, saya mau tanya lagi nih, kapan kita bisa ketemu lagi untuk follow up dari rencana Bu Yaya hari ini? Eh, karena progres saya akhir bulan ini, saya akan berkomunikasi lagi dengan Ibu tentang progresnya. Mungkin setelah saya melaksanakan atau bertemu dengan kepala sekolah dan teman sejawat, bicarakan hal ini. Seperti itu ya, Bu. Nanti Baik. saya mohon dukungannya dari Ibu agar eh, rencana saya membuat komunitas yang eh, selalu atau mempunyai kegiatan yang rutin ini bisa terlaksana. Seperti itu. Iya, baik. Alhamdulillah, saya apresiasi sekali dengan Bu Yaya. Kita ketemu lagi nanti Bu Yaya bisa berkabar ya dengan saya. Nah, untuk coaching hari ini bagaimana Bu Yaya? Setelah kita coaching ini kita sudah di penghujung. Saya merasa lega karena ibu sudah mau menemani saya bagaimana saya melaksanakan atau mewujudkan mimpi saya membuat satu komunitas dan akhirnya saya menemukan cara-cara untuk mewujudkannya seperti itu, Bu. Jadi saya ada semacam dorongan eksternal begitu untuk mewujudkan keinginan saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Yaya. Tetap semangat ya Bu Yaya ya. Salam untuk keluarga dan teman-teman di sekolah. Oke, itu Iya, saja Bu. kajian kita hari ini. Semoga dapat membantu Bu Yaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi. Demikian coaching saya dengan Bu Yaya pada hari ini. Mohon bimbingan dan saran serta koreksi dari Pak Budi. Monggo silakan. Nah, baiklah, terima kasih Bu Irma, Bu Yaya. Luar biasa sekali nih kegiatan coachingnya sudah expert nih. Sudah terlihat runtutan, kemudian berjalan dengan menarik dan lebih pure ya, lebih santai juga ya. Baiklah Bu Irma, setelah melaksanakan coaching ini mungkin saya akan mengkonfirmasi kurang lebih ada dua pertanyaan. Yang pertama, eh, apakah tujuan awal Ibu menerapkan atau kompetensi yang ingin dicapai tadi
sudah berjalan baik atau sudah terpenuhi belum? Apa yang Ibu rasakan? Baik, kompetensi awal yang tadi saya ajukan adalah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari Bu Yaya. Dan selama coaching tadi kita sudah menemukan solusi juga menggali potensi-potensi dari wilayah yang sangat luar biasa. Juga Bu Yaya sudah merencanakan untuk siap action melaksanakan rencana hasil coaching hari ini. Baiklah, betul sekali terlihat tadi dalam kegiatan coaching ini berjalan sangat baik sekali. Mungkin hasil saya akan sampaikan hasil observasi tadi selama coaching. Yang pertama, alhamdulillah tujuan awal Ibu betul memang lebih berfokus keterampilan dengan menanyakan pertanyaan berbobot. Tadi terlihat pertanyaan-pertanyaannya sangat banyak sekali sehingga coach lebih mudah dalam mencari tadi menggali-gali potensi dalam menemukan solusi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu apresiasi Ibu terlihat juga tadi mengapresiasi terutama strategi atau cara yang akan coach laksanakan tadi sudah terlihat dengan luar biasa, dengan baik, dan fokus pada jawabannya. Yang terakhir ringkas juga Bu ya. Jadi Ibu merangkum nih. Jadi yang Bu Yaya sampaikan diulang kembali, dirangkum kembali. Kemudian indikator-indikator juga tadi sudah terlihat. Baiklah, mungkin pertanyaan terakhir yaitu Ibu setelah melaksanakan coaching ini nih, kiranya apakah ada keterampilan yang lain Bu? Keterampilan coaching ini yang Ibu Irma ingin kembangkan selain pertanyaan berbobot? Ya, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi mendengarkan aktif dan kesadaran penuh. Sempat saya lihat kondisi Bu Yaya yang kurang fit. Mudah-mudahan dengan kondisi coach apapun saya bisa memotivasi untuk lebih semangat lagi terhadap coach saya. Seperti itu, Pak Budi. Oke. Alhamdulillah jadi Ibu keterampilan coaching ini semuanya ke depannya ingin dikembangkan Bu ya. Pertanyaan berbobot sudah dilaksanakan dengan baik, mungkin nanti bisa ditambah kalau kurangnya. Kemudian ditambah dengan menghadirkan kesadaran penuh dan eh, apa tadi dengan mendengarkan aktif itu ya. Terima kasih Bu Irma, Bu Yaya. Mungkin itu konfirmasi selaku observer. Silakan untuk kegiatan selanjutnya boleh ditutup Bu Irma. Saya Baik. kembalikan lagi ke Bu Irma. Baik, terima kasih untuk Bu Yaya dan Pak Budi telah membersamai kegiatan untuk memenuhi tagihan tugas LMS saya pada hari ini. Demikian coaching saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa nih Bu Irma udah sudah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai kita pada sesi di modul 2.3 yaitu demonstrasi kontekstual tentang coaching. Saat ini saya sebagai coach Yaya Ratnasari dari Kota Bekasi, SDN Cibinong 3. Kemudian Bapak Budi Wijaya sebagai coach dari Cimahi dan Ibu Irmawati dari Kota Bekasi sebagai observer. Kami akan melakukan sesi coaching dengan beberapa pertanyaan dan beberapa kegiatan. Kita mulai dari observer yang akan memaparkan tentang rubrik penilaiannya. Kepada Ibu Irma, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yaya dan Pak Budi atas kesempatan pada hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi observer pada kegiatan coaching. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan.
Yang pertama adalah apakah rubrik penilaian yang sudah saya kirimkan atau saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan atau sudah disepakati? Sudah, Ibu. Baik. Yang kedua, untuk coaching hari ini, Bu Yaya, apa kompetensi coaching yang akan dikembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Mungkin nanti akan lebih ke mendengarkan aktif ya Bu ya, yaitu memberi dengan uh, akronim rasa seperti itu. Uh, Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bu Yaya kembangkan pada hari ini? Indikator ketercapaiannya mungkin nanti akan saya pastikan bahwa saya sudah melaksanakan teknik rasa ini, bagaimana saya mendengarkan dengan baik, bagaimana saya memberikan apresiasi, dan bagaimana saya meresume, dan bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, terima kasih Bu Yaya. Silakan untuk melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bu. Bagaimana Pak Budi? Pada percakapan kita di awal ini, apa yang hendak Bapak Budi sampaikan kepada saya? Ini Bu, saya mempunyai sedikit masalah tentang kerjasama dengan rekan sejawat di sekolah, Bu. Jadi di sini kerjasamanya itu kurang baik dengan rekan sejawat itu. Saya kan baru masuk ke sekolah, jadi ada gap, yaitu dengan ada istilah senior junior gitu, Bu ya. Jadi dengan guru yang sebelum masuk ini kan ada guru-guru honor itu. Jadi ketika ini saya jadi nggak nyaman. Kemudian tupoksi juga jadi agak banyak karena memang di sini sekarang harus dikerjakan oleh sendiri, Bu. Itu mungkin, Bu. Itu permasalahannya ya Bapak. Nah dari permasalahan itu apa sih yang hendak Bapak capai dari percakapan kita kali ini Pak? Eh, Dari permasalahan tersebut? Permasalahan ini tentunya saya ingin diskusikan itu bagaimana cara menyikapi tentang kerjasama tim, ya kerjasama dengan rekan sejawat, biar tidak ada istilah senior junior, Bu, itu ya. Jadi nggak nyaman gitu kita dalam uh, keseharian juga. Ada ini mah udah lama, ini mah anak baru, jadi anak baru dikerjakan yang banyak gitu tugasnya. Jadi tidak ingin seperti itu, Bu. Jadi kan sama-sama tuh guru, Bu ya, rekan sejawat sama-sama guru. Jadi ingin tercipta kerjasama, kemudian suasana yang nyaman gitu di sekolah. Aja. Iya. Ya dari yang Bapak sampaikan berarti Bapak ingin mencari solusi, mencari kenyamanan dalam bekerja sama dengan teman sejawat, meskipun itu senior ataupun junior seperti itu ya Pak ya, Betul. mencari kenyamanan seperti itu. Nah Betul. dari yang ingin Bapak rasakan suatu kenyamanan, kerjasama yang baik. Nah menurut Bapak itu seperti apa sih indikatornya yang nanti yang akan kita lihat Pak? Indikatornya yang dilihat itu tentunya yang pertama komunikasi, Bu ya. Komunikasi yang baik dengan rekan sejawat. Kemudian tidak ada istilah senior junior, sama semua. Kemudian tupoksi masing-masing dilaksanakan dan semua memiliki pandangan yang sama bahwa semua warga sekolah dan mengembangkan dan memajukan sekolah itu sih, Bu, yang indikator. Iya. Berarti ada 3 indikatornya ya kalau menurut saya tadi yang Bapak sampaikan. Yang pertama itu komunikasi yang baik ya, yang kedua mungkin dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan mensukseskan seluruh kegiatan di sekolah, yang kemudian yang terakhir itu eh, dan tercipta kenyamanan begitu ya Pak ya. Betul, Bu, Oke. itu. Nah, sepanjang ini atau sejauh ini
Menurut Bapak hambatan atau kendala yang Bapak rasakan itu apa sih, Pak? Hambatannya yaitu tadi Bu, hambatannya jadi dalam mengerjakan suatu program sekolah gitu ya. Jadi guru senior ini kadang-kadang ada guru junior, jadi udah semua diselimpahkan gitu ya, dilimpahkan ke guru junior untuk memegang program sekolah, melaksanakan. Kemudian kalau ada event-event juga seperti itu, jadi mereka di belakang layar ya, guru junior aja yang diberikan tugas-tugas itu seperti itu. Dan memang Iya, kalau di depan mah komunikasinya ya begitu biasa-biasa, tapi tetap di belakang kadang suka ngomongin gitu, berbicara di iya, belakang layar seperti itu, Bu. Hambatannya memang seperti itu sih yang sudah. hambatannya. Eh, ya dari yang saya eh, tadi yang Bapak sampaikan, mungkin saya bisa eh, membuat satu kesimpulan bahwa yang belum ya hambatannya itu adalah komunikasi yang kurang baik seperti itu ya Pak ya, belum terjalin komunikasi yang baik, jadi masih adanya limpahan-limpahan tupoksi yang tidak jelas seperti itu ya Pak. Saya juga merasakan sebagai junior seperti itu ya, terkadang sering di seperti itu. Lanjut Pak, mungkin eh, menurut Bapak nih eh, dari pasti pasti ada strategi atau teknik-teknik yang untuk membuat atau eh, membuat nyata gitu hubungan yang baik dan rasa nyaman itu seperti apa, Pak? Strateginya mungkin yang pertama, kita kan dalam satu sekolah nih ada pimpinan. Mungkin yang pertama saya mengkomunikasikan dengan pimpinan, dengan KS. Jadi walaupun saya guru baru di sini, semuanya sama. Jadi saya sampaikan kepada kepala sekolah, kemudian tentang perilaku rekan sejawat juga seperti itu. Ya maksudnya bukan menjelekan, enggak. Jadi biar berbagi bersama lah gitu Bu ya. Jadi saya sampaikan yang pertama itu ke kepala sekolah. Biar kepala sekolah lebih ini nanti bisa menyampaikan kembali ke guru senior tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang akan coba menyikapi masalah ini juga kan ke sini, saya ke sekolah baru ini tidak sendiri Bu, ada 3 orang. Jadi mungkin yang rekan ini yang bisa menguatkan ya, menguatkan dalam nanti misalkan dalam pelaksanaan program, kemudian yang ini, jadi saya tidak sendiri sih kalau dalam melaksanaannya. Tapi yang tidak enak itu yang tadi sih, itu yang guru senior itu tidak mau, eh, jadi mau mau enaknya aja gitu maksudnya. Seperti itu Bu, Iya. kalau yang sudah akan saya terapkan. Iya, bagus sekali ya yang akan Bapak tepat, menurut saya sudah tepat langkah yang akan Bapak laksanakan ya. Memang berat, mungkin eh, suatu permasalahan mungkin lebih berat dengan rekan sejawat ketimbang dengan anak murid ya Pak ya. Tapi Bapak Betul, sudah Bu. baik sekali, sudah bagus langkah yang akan Bapak laksanakan yaitu berbicara dengan kepala sekolah. Apalagi Bapak punya dukungan dengan rekan sejawat Bapak yang merasa senasib sepenanggungan seperti itu. Itu Eh, itu menjadi suatu motivasi eksternal yang bagus ya Pak. Eh, dan men- eh, dan saya udah tidak sabar nih, kira-kira kapan tuh Bapak melaksanakan rencana Bapak itu? Kalau berencana ini ya insya Allah akan secepatnya Bu, mungkin hari Senin nanti juga beberapa hari ke depan akan langsung menyampaikan komunikasi dengan kepala sekolah, menyampaikan yang kami rasakan. Jadi ini sebetulnya permasalahannya bukan saya yang merasakan, sama yang junior merasakan hal yang sama, tentang komunikasi yang kurang nyaman dengan rekan sejawat yang senior. Kemudian ya saya sampaikan meminta arahan dan bimbingan dan bantuannya dari kepala sekolah. Selalu dalam 3 hari ke depan akan saya coba laksanakan rencana yang dibuat tadi.
Iya, saya tunggu dengan progres yang baik. Saya sangat antusias karena mungkin permasalahan yang Bapak alami eh, tidak hanya Bapak yang mengalami ya, pasti buat yang lain juga ada seperti itu. Jadi sebuah pengalaman dan saya juga tidak sabar. Ini strategi Bapak sudah sangat luar biasa. Eh, saya tunggu nih kapan kira-kira kita bisa bicara lagi nih Pak, untuk melihat progres yang Bapak rencanakan. Mungkin waktunya mungkin pekan pertama bulan depan, Bu. Jadi mungkin sekarang kan di akhir-akhir beberapa hari ke akhir bulan. Mungkin kalau akhir bulan ini belum bisa bertemu dengan kepala sekolah, mungkin di awal bulan. Nanti kalau setelah bertemu dengan kepala sekolah, kemudian dapat respon yang baiknya seperti apa, insya Allah mungkin saya juga akan konsultasi kembali nih dengan Bu Yaya, akan menyampaikan bagaimana hasil rencana yang telah dilaksanakan. Seperti itu. Iya, eh, terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya dan nanti akan kita obrolkan lagi ya Pak ya. Oke Pak, kayaknya untuk sesi kita saat ini saya merasa sudah mengambil suatu kesimpulan yang tadi Bapak ingin capai ya, yaitu suatu ketenangan dan kenyamanan dan strateginya Bapak sudah punya, baik bagaimana Bapak berbicara dengan kepala sekolah dan bagaimana Bapak dapat dukungan dari rekan sejawat eh, yang senasib atau satu level dengan Bapak gitu ya. Kemudian juga Bapak juga akan melakukan progres ke depannya dengan waktu yang telah Bapak tentukan tadi. Saya sangat apresiasi, saya sangat bersyukur Bapak sudah memiliki suatu rencana yang bagus. Eh, saya bagaimana Pak? Bagaimana perasaan Bapak setelah sesi ini? Sebelum kita tutup, bagaimana perasaannya? Udah lebih nyaman, Bu. Udah terbuka nih, udah ada gambaran dan langkah-langkah mungkin ya tahapan yang bisa mencairkan atau bisa membuat lingkungan di sekolah lebih nyaman dan mudah-mudahan bisa menghilangkan lah status senior junior ini dengan ada tentunya ada penyampaian dari kepala sekolah. Itu Bu mungkin. Iya. Oke, terima kasih Bapak Budi yang telah memberikan kepercayaan untuk eh, apa namanya konsultasi ya, bukan sekedar konsultasi tapi sekedar berbagi pengalaman. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akhiri saja. Alhamdulillah kita sudah punya rencana. Semoga rencana kita ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri sesi coaching ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Irma, saya persilahkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari rubrik yang telah Ibu catat. Baik, terima kasih Bu Yaya atas kesempatan yang diberikan untuk saya melakukan follow up pasca percakapan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apakah indikator kompetensi yang Bu Yaya ingin kembangkan sebelum melakukan coach tadi sudah tercapai pada saat melaksanakan coach hari ini? Baik, kalau saya mungkin sudah ada beberapa yang tercapai dan mungkin ada beberapa yang belum kalau menurut saya karena tadi mungkin ada kendala, mungkin sayanya kesadaran penuh saya belum begitu penuh gitu kan kalau menurut saya tadi, jadi saya masih hanya sekedar mendengarkan dan apresiasi yang saya sampaikan juga belum begitu pas, sehingga mungkin karena kesadaran saya yang belum penuh ini, di kemudian hari akan saya perbaiki untuk kesadaran penuhnya. Untuk pertanyaan berbobotnya mungkin saya merasa sudah cukup ya, karena saya sudah menanyakan beberapa indikator dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Budi dalam hal ini. Yang saya rasa itu saja, Ibu.
Baik, luar biasa sekali Bu Yaya menjadi coach hari ini. Ada beberapa yang saya temukan, yakni Bu Yaya sebagai coach sudah menguatkan coach atau Pak Budi tadi, yakni dengan cara memberikan mengulas kembali poin-poin utama, menyampaikan kembali poin utama tentang masalah Pak Budi, harapan beliau dan bagaimana strategi Pak Budi. Itu luar biasa sekali. Lalu Bu Yaya juga sudah mengapresiasi ide dan rencana dari Pak Budi. Lalu kemudian Bu Yaya juga sudah memberikan dukungan moral kepada Pak Budi dan terlihat sekali sampai di titik akhir Bu Yaya memberikan support doa dan semangat untuk Pak Budi. Dan yang terakhir Bu Yaya sudah merangkum dari kegiatan coaching ini bersama dengan coach Bu Yaya hari ini. Itu yang menjadi catatan saya, luar biasa. Dan pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang akan Bu Yaya kembangkan saat melakukan coaching? Bu Yaya, mohon maaf masih di mute. Ya, Ibu, sudah ada suara saya? Sudah, silakan Bu Yaya. Mungkin dari refleksi atau review tadi, mungkin saya akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Jadi mungkin ketika akan ada sesi coaching, saya akan memaksimalkan kesadaran diri saya secara penuh gitu, karena mungkin tadi ada beberapa satu dan dua hal yang membuat saya agak tidak konsentrasi seperti itu. Baik, itu saja Bu Yaya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Irma sebagai observer yang telah menyampaikan poin-poin rubrik dari penilaian. Sebagai saya tutup ya acara atau sesi kegiatan coaching ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Wijaya sebagai coach dan Ibu Irma sebagai observer. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri sesi coaching ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.